mindset dari orang tua di dalam memahamkan pentingnya mencari ilmu agama itu kurang. Sementara seringkali orang tua memberikan mindset kamu harus kerja. Sunni itu cuma di kawasan Hadramaut tok. Ya. Terus selain itu nggak banyak. Ya tarim ya tarim, gitu kan? Ya tarim ya tarim, syai'illah 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 syai'illah. Mungkin orang bertanya-tanya, ini maksud syair ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa Kedai Bincang dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di podcast. Sudah lama Kedai Bincang tidak mengadakan podcast. Terakhir kita berbicara dengan Bapak Dr. Andes Haji Munir, berbicara tentang keorganisasian dan pengalaman beliau dalam berpolitik. Dan kali ini saya mengundang seorang ad-da'i ilallah yang usianya masih cukup muda untuk kemudian bisa melanglang buana di dunia dakwah. Beliau berasal dari Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap. Beliau dulunya pernah mondok di Pondok Pesantren Sarang, kemudian di Hadramaut Yaman. Tetapi bagaimana cerita tentang pengalaman pendidikan beliau baik di Nusantara atau kemudian setelah berpindah di negara Yaman, kita ikuti obrolan yang luar biasa karena beliau ini orangnya saya pertama kali ketemu itu beliau, saya lihat orangnya ganteng. Orangnya ganteng, kemudian dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Kedai Bincang untuk kemudian ngobrol ke depan baik mengenai pengalaman beliau selama nyantri di Nusantara, di Indonesia dan di Yaman. Kemudian kita juga akan berbicara tentang hukum daripada sholat tarawih dilihat dari 4 mazhab. Ini sangat menarik sekali. Bukan dalam rangka membeda-bedakan, bukan dalam rangka menjustifikasi, tetapi dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga kita kemudian bisa memilah dan memilih mana yang pantas untuk diikuti dan mana yang kita pikir untuk perlu dievaluasi lagi. Seperti itu. Oke, kita langsung ngobrol dengan beliau, Bapak Kiai Haji Muhammad Yahya. Selamat pagi, Kiai. Ya, selamat pagi, Pak Kiai. Ya, selamat pagi juga. Beliau memang seperti ini pemirsa. Jadi senyumnya agak sedikit, tapi kan kalau dilihat kan cukup manis beliau. Baik, Kiai. Seringkali teman-teman kita ini, anak-anak muda sekarang perlu motivasi. Dan memang pondok pesantren saat ini, kalau kita lihat kemajuannya pesat. Tetapi rata-rata pondok pesantren saat ini yang lebih diminati oleh para wali santri adalah pondok pesantren yang campur dengan umum, formal. Dengan formal. Lalu menurut Pak Kiai sendiri seperti apa? Karena mohon maaf, mencari ulama yang betul-betul faham terhadap literatur fikih, usul fikih, kemudian tafsir dan lain sebagainya, saya kira, ini menurut saya, tapi mohon maaf kalau nanti ada koreksi, kalau mondok plus formal, baik di usia SMP, usia SMA, ini kok hasilnya kurang memuaskan. Menurut panjenengan seperti apa? Motivasi panjenengan untuk masuk ke pondok salaf dulu di pondok pesantren Sarang, tidak kemudian sekolah di dunia formal, itu kira-kira motivasinya seperti apa?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Untuk masalah yang pertama tadi ya, masalah kekinian, fakta kekinian, santri itu naik ya, tapi yang santri murni sedikit gitu ya. Saya mungkin menyikapi hal itu berpandangan secara tengah-tengah lah ya, secara tengah-tengah. Artinya dua-duanya kalau menurut saya itu ya baik ya, dua-duanya baik. Baik santri yang murni, maka itu yang pantas disebut warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, karena mereka akan menjadi ulama. Ulama ini ibaratnya tahta tertinggi setelah kenabian. Nah, untuk itulah juga untuk mencarinya pun butuh mengorbankan perjuangan yang luar biasa ya kan ya, harus butuh sepenuh hati, tidak bisa disambil apa tak apa, nggak bisa, untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa mencapai kapasitas ulama yang memenuhi syarat lah ya. Itu sisi yang pertama begitu. Yang kedua, santri yang sambil sekolah, saya pun pandang itu juga sangat bagus. Dari sudut pandang saya begini, dalam artian saya itu pingin, artinya kita itu akan melihat Islam itu benar-benar Masya Allah jaya atau berkah atau luar biasa apabila kita mendapati ada orang dokter, tetapi seorang dokter muslim tapi dia begitu paham tentang kitab, walaupun nggak harus jadi ulama ya, untuk mondok itu nggak harus jadi kiai. Artinya masih ada bidang-bidang lain yang harus ditempati orang Islam tapi harus paham agama. Ketika seorang dokter tapi memiliki bekal yang cukup di dalam agama, tentu dia ini sangat direkomendasikan oleh fikih ya. Bahkan fikih itu di dalam banyak permasalahan suruh mencari keterangannya dokter yang muslim yang adil, kan begitu kan, sering sekali ya di kitab fikih seperti itu. Artinya seumpama dia itu nanti mondok sambil sekolah kemudian menjadi dokter, tapi walaupun menjadi dokter dia katakanlah hafal Quran atau minimal dia hafal juz amma, dia bisa menjadi khotib Jumat padahal dokter. Dia bisa menjadi memimpin majelis-majelis atau doa-doa tertentu lah yang ringan-ringan lah ya. Itu kan luar biasa. Artinya di kalangan dokter pun dia bisa menjadi pendainya. Begitu juga katakanlah ada seorang polisi tetapi dia punya kemampuan agama yang cukup, kitabnya cukup lah ya, bisa paham fikih. Begitu juga dia akan nanti bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna, mendakwai atau mengajak-ngajak atau memimpin daripada jamaah komunitasnya kan ya. Atau katakanlah menjadi pejabat yang paham agama dengan yang tidak tentu sangat berbeda. Ya. Jadi saya pandang itu positif. Adapun orientasi dari pesantren itu enggak harus semuanya menjadi kiai. Tetapi kalau dia menjadi kiai itu sangat yang luar biasa, atau menjadi ulama lah ya, itu yang sangat luar biasa karena dikatakan al ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma. Jadi ulama itu pewaris para nabi, dan nabi itu tidak meninggalkan harta benda melainkan meninggalkan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihaddin wafir. Rasulullah mengatakan siapa yang mengambil bagian ilmu tersebut, maka dialah orang yang mengambil bagian yang sempurna. Mungkin kenapa tidak harus semuanya menjadi ulama, itu nanti akan ya silahkan, maksudnya itu sangat bagus, saya mendukung, tetapi kita tetap butuh orang yang ahli bidang lain, tetapi dia juga punya ikatan, santri, pernah nyantri, katakanlah 3 tahun, 5 tahun, sehingga bekal cukup lah ya dia punya. Al-Quran sendiri ketika memerintahkan untuk nyantri yang sepenuh hati itu, ayatnya falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin, ya kan. Al-Quran sendiri memerintahkannya hendaklah sebagian dari mereka para sahabat itu ada, nggak ikut perang semua, ada sebagian yang belajar fikih ya kan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ada sebagian kelompok yang mendalami fikih. Jadi ibaratnya kita bagi tugas pakai ya. Ada yang menjadi ulama beneran, bagi tugas memang dia membesarkan agama Allah dengan menjadi ulama. Ya kan ya. Ada yang menjadi dokter katakanlah, tapi dia juga paham sedikit-sedikit untuk membimbing keluarganya, untuk membimbing komunitasnya, atau menjadi polisi yang paham agama, ya kan,
luar biasa kan, ada seorang polisi hafal Al-Quran seumpama atau hafal juz amma, apalagi hafal Alfiyah. Kemarin ada kan ya. Ya kan ya. Itu saya kira luar biasa sekali kalau seumpama itu terwujud. Jadi saya mengambil sudut pandang secara seimbang ya. Plusnya semua ada. Ada plus minusnya gitu. Ya, plus minus. Artinya bahwa ulama itu adalah dilihat dari kemampuan masing-masing. Dokter tapi faham fikih itu kan istimewa. Istimewa. Tapi ya memang kalau hanya dokter saja tidak faham fikih juga nanti repot. Ya. Jadi akan menjadi sifat plus ketika dia seorang dokter tetapi paham fikih. Jadi kan dia tentu pasti akan sangat paham, karena fikih itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti banyak hal sekali yang akan nanti mempengaruhi kebijakannya atau dalam menjalankan tugasnya. Cuman kemudian memang dalam kenyataannya ketika anak-anak kita sekolah formal dan pondok itu kadang-kadang ada mindset yang mungkin perlu dirubah. Kadang-kadang mereka mondok sambil sekolah, sekolah sambil mondok, sehingga pendidikan yang dipentingkan adalah pendidikan formalnya, tetapi pendidikan pesantrennya dianggap sebagai satu hal yang tidak terlalu penting. Itu untuk nasihat dari panjenengan untuk mereka-mereka yang punya mindset seperti itu bagaimana? Sebagian daripada para santri itu atau para siswa pelajar itu ketika dia sekolahnya gabung antara formal dengan non formal ya, mondok yang ada formalnya, seperti mayoritas mereka lebih memprioritaskan formal ketimbang non formalnya ya. Kata saya ya, dunia itu sangat penting, ya, artinya pendidikan umum itu penting, karena itu akan sebagai bekal hidup kamu di dunia. Akan tetapi pendidikan agama itu jauh lebih penting, karena itu adalah bekal kamu di dunia sekaligus di akhirat. Apalagi begitu banyak ayat-ayat ataupun hadis, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis ya kan ya, yang menerangkan betapa anjuran yang luar biasa tingginya untuk mempelajari ilmu agama. Minimal seorang santri itu kalaupun dia tidak mau mendalami banget dalam dunia agama itu, mengambil kadar yang cukup sehingga dia itu bisa menjadi imam di dalam dirinya, imam di dalam keluarganya atau masyarakat sekitarnya. Ya, jangan dia mengesampingkan, sebenarnya itu sangat keliru ya, mengesampingkan pendidikan santri itu. Mungkin karena kita hidup di dunia, sementara zaman sudah semakin akhir ya Pak ya. Jadi orang itu melihat sesuatu itu dari sesuatu yang nampak. Gimana Pak Betan? Santri itu kalau pulang biasanya ada ibaratnya kadang ada orang bilang nggak bisa kerja atau belum bisa kerja ya. Istilah orientasinya ekonomi. Ya, jadi begitu betul. Tolak ukurnya adalah ekonomi. Santri itu ekonominya nggak mapan katakanlah. Kemudian kalau orang umum, orang yang belajar formal, ekonominya ada jaminan bisa kerja katakanlah. Ya saya katakan santri ekonominya nggak mapan, tapi nggak ada jaminan santri itu pasti miskin, nggak ada. Begitu juga orang yang punya belajar ilmu umum yang formal tidak mau nyantri, katakanlah dia terjamin bisa kerja, tapi nggak ada jaminan walaupun bisa kerja dia kaya. Kalau orientasinya uang ya, kalau orientasinya ekonomi, orang yang murni mendalami ilmu ekonomi bisnis, memang dia akan punya ilmu di dalam dunia itu ya, tetapi nggak ada jaminan dia kaya. Santri yang tidak mendalami dunia ilmu ekonomi pun tidak ada jaminan dia miskin. Saya pesan aja sama para santri ini, kalau pulang ke rumah, kebiasaan di pondoknya ditinggal, jangan dibawa pulang. Contoh? Ya kayak suka tidur, mager kan ya. Bangkong. Ya, bangkongnya itu ditinggal ya, ditinggal di pondok aja udah itu. Jadi kalau sudah pulang di rumah, buktikan, karena kamu ini akan menjadi orang masyarakat menilai pesantren kayak apa itu dari kamu. Contoh, ya, contohnya ya, ketika ada santri pulang, kemudian dia sukses ya. Kalau santri sukses, uangnya buat dakwah. Rata-rata begitu Pak Kiai ya. Nah, dia kan begitu. Ada santri pulang, kemudian dia sukses.
setelah sukses dia di masyarakatnya bisa menghidupkan agamanya, membangun pondok, pesantren kayak beliau pakai ini, bisa membuat majelis-majelis ilmu, usahanya juga, ekonominya juga bagus. Inilah yang akan membuat masyarakat tersitu nanti tertarik. Oh iya, itu Pak Kiai santri, tapi kok luar biasa. Itu yang akan menjadi penarik masyarakat. Jadi lisanul hal, ya, bahasa keadaan lebih mengena. Jadi saya katakan tadi, pesan sama para santri itu, kalau sudah pulang, kebiasaannya di pondok ditinggal, jangan dibawa pulang. Gitu ya. Jangan dibawa pulang ilmunya aja. Kalau sudah di rumah, rubah gayanya, rubah. Ini mohon maaf para santri ya, ini santri yang katakanlah agak suka bangkong ya. Kalau yang rajin-rajin ya sudah nggak perlu nasihat ini ya, sudah Masya Allah. Ini kalau di rumah ya gerak, ya kemana lah kemana. Karena begitulah nanti orang akan menilai. Artinya bahwa anak-anak yang punya mindset sekolah sambil mondok ini perlu ada nasihat Pak Kiai. Karena memang kita menghadapi hal yang seperti itu. Mereka mondok itu kadang karena keterpaksaan. Bisa jadi karena mindset dari orang tua di dalam memahamkan pentingnya mencari ilmu agama itu kurang. Sementara seringkali orang tua memberikan mindset kamu harus kerja, sehingga ghirah santri untuk betul-betul mendalami agama ini kurang. Sehingga kalau disuruh ngafalkan awamil saja yang baitnya hanya berapa itu mereka sudah, wah syaratnya kudu hafal ini, syaratnya mulai. Jadi mentalnya setipis kain tisu. Mentalnya setipis kain tisu. Kalau rumah itu ya rumahnya Ankabut lah. Karena sudah Masya Allah luar biasa. Nah itu yang sekarang kita hadapi. Nah, menurut panjenengan niki kepada para wali santri lah, kepada orang tua, nasihatnya seperti apa? Ya, kepada para wali santri ataupun orang tua ya, yang mengkhawatirkan rezeki, rezeki itu sudah Allah jamin melalui sabda baginda Nabi, ya rezeki itu sudah dijamin. Orang ini rezekinya sekian, dan rezeki itu tidak hanya uang. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di Al-Qur'an dikatakan maupun di hadis juga dikatakan. Al-Qur'an apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat dan sabarlah. Perintahkan istri anakmu, keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas beratnya sholat. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Allah tidak menuntut apapun kalian untuk menafkahkan, memberi rezeki dirimu bahkan keluargamu. Allah yang ngasih rezeki. Ya, la nas'aluka rizqan Al-Qur'an. Jadi kita perlu tanamkan keimanan yang kuat para wali santri, para santri yang agar niatnya kuat. Jadi Allah itu yang memberi rezeki itu sudah dijamin. Yang belum dijamin itu surga. Karena hadisnya itu Al-Qur'annya, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut apapun dari kalian untuk mencari rezeki untuk dirimu dan untuk keluargamu. Allah yang sudah mengatur rezeki. Tapi ini dari segi Al-Qur'annya ya, bukan berarti kita enggak ikhtiar wajib ya, ikhtiar wajib. Adapun baginda Nabi juga bersabda tentang itu, inna ahadakum yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan kadzalika tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik tsumma yursalu ilaihil malaku fayunfukhu fi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Jadi Rasulullah di dalam hadis itu menerangkan bahwasanya manusia itu ya diciptakan di dalam perut ibunya 40 hari pertama air mani, 40 hari kedua alias 80 hari segumpal darah, 40 hari ketiga alias 120 hari atau 4 bulan segumpal daging, makanya ada ngapatin ya. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian diutuskan malaikat untuk ditiupkan roh, yaitu tepatnya pada bulan keempat, makanya teng Jawa tengah pati niku pakai ya, ditiupkan roh. Dan pada peniupan roh itu
dicatat, malaikat itu diperintahkan oleh Allah bi rizkihi, rizkinya sudah dicatat segitu. Mau dia jadi pejabat apa enggak pejabat, atau jadi orang miliarder apa enggak miliarder, sudah dicatat segitu, ya kan ya, bi rizkihi wa ajalihi, umurnya juga sudah dicatat segitu. Makanya Al-Quran juga la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya kan ya. Kemudian wa amalihi, tapi kalau akhirat wasakiyun am sa'idun, ini yang belum ada jaminan. Kalau rezeki sudah dijamin, tapi kalau kita masalah akhirat akan beruntung atau tidak beruntung, masuk surga atau neraka, itu yang belum ada jaminan, ya kan. Kita yang harus berusaha. Nah, jadi kita hidup di dunia itu sebagai semangat atau motivasi buat wali santri. Dunia itu sangat penting, akan tetapi agama jauh lebih penting. Jadi gimana cara-caranya dua-duanya itu bisa terpenuhi semuanya. Balance. Ya, bisa seimbang, betul. Tapi memang keseimbangan, untuk menjaga keseimbangan itu memang agak berat, Pak Kiai. Pak Kiai, karena faktor ekonomi itu Masya Allah. Orang kalau sudah terikat dengan hutang, apalagi kalau sudah jatuh tempo tapi belum punya uang, di dalam sholat pun dia kepikiran hutang. Jadi memang agak rumit untuk balance itu. Baik, Pak Kiai Yahya, motivasi panjenengan dulu mondok di Sarang itu apa? Ya, yang pertama mungkin itu saya tahun berapa itu? Saya mondok dulu tahun 2002 ya, tahun 2002 2003 awal, 2003 awal atau 2002 akhir. Teng dalmipun Pak Kiai Dainuri Pekalongan. Allah ya, pertama di Pak Kiai Dainuri dulu. Iya, di situ kemudian melanjutkan di Syekh Maimun Zubair Sarang. Di Mbah Maimun langsung atau di Mbah Naji, Naji. Ya, tapi kan di sana walaupun beda-beda itu kan bukan berarti beda pengasuh. Pengasuhnya tetap Mbah Maimun ya. Itu cuma asramanya. Toh mungkin orang luar mengenalnya beda pengasuh, enggak, pengasuhnya sama, tetap Mbah Maimun Zubair. Itu hanya sekedar asrama ini yang megang beliau, asrama ini yang megang beliau, begitu ya. Nah, jadi kita tetap ngaji sama Mbah Maimun dan lain-lain. Kemudian setelah dari Sarang itu saya ditugaskan di Jakarta sekitar 3 tahun oleh Abah Naji, karena ada seseorang yang kiai atau ulama dari Jakarta yang kelihatannya membutuhkan tenaga pengajar pesantren. Kemudian setelah dari Jakarta 3 tahun, berarti alhamdulillah Al-Fakir sekitar kurang lebih 10 atau 11 tahun muter-muter di Jawa ini. Kemudian baru alhamdulillah ada rekomendasi dari Abah Naji berangkat ke Hadramaut. Di Hadramaut di tempatnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadiri. Bagi para santri, saya memiliki pesan kepada jenengan semuanya. Kalau ingin fokus punya semangat yang membara di dalam menuntut ilmu, dekati orang-orang yang punya semangat. Dekati gurumu yang bersih hatinya agar kamu ketularan bersih. Dan tinggalkan perkara-perkara yang tidak penting dulu. Nanti puasa dulu ibaratnya. Ya. Ibaratnya bagi santri biar semangatnya kuat begitu. Jadi kita harus jenengan pernah terbayang untuk ke Hadramaut? Tidak ada bayangan. Untuk dari Mbah Yai Dainuri kemudian pindah ke Gus Najih, ini memang murni dari panjenengan, dorongan panjenengan, atau dari orang tua? Oh ya. Motivasinya seperti apa? Kalau Al-Fakir ini kebetulan waktu awal-awal mondok itu, dulu pinginnya saya itu ya mondok sampai lulus Sarang, habis itu belajar kerja, udah menikah. Jadi simpel aja ya. Jadi usia 23 tahun itu, 25 saya sudah menikah. Targetnya begitu Pak Kiai. Targetnya, pinginnya ngatan. Ya, 23 lulus Sarang, 2 tahun belajar kerja, ya kemana atau apa. Ya, umumnya orang sini dagang katakanlah ya. Jadi tadinya begitu niatnya. Tapi ternyata kehendak Allah itu nyangkol-nyangkol kemana-mana, ketemu sama orang-orang soleh, ke bawah ke sana, ke bawah ke sini, sampai akhirnya nyampe ke Hadramaut. Tapi saya memang sudah punya niat pingin di Timur Tengah, waktu di akhir-akhir Sarang itu. Jadi setelah di Pondok Sarang sekitar 4 tahunan, memang di hati saya itu sering terbesit saya ingin ke Timur Tengah. Tapi nggak mana tempatnya saya belum tahu. Akhirnya betul. Ya, dan itu saya juga sampai lulus Sarang itu saya belum tahu Pak Kiai, apakah saya keturutan atau tidak, saya belum tahu. Cuma ada keinginan. Dalam hati itu sering timbul keinginan, nanti hilang lagi. Nanti timbul lagi keinginan, nanti hilang lagi. Ya, dan akhirnya itu terwujud. Ya, akhirnya terwujud. Bismillah, alhamdulillah. Di pondoknya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadiri Rubat Tarim, ya Hadramaut, Yaman.
beliau pernah berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo, entah tahun berapa itu, 2009 atau berapa, dan alhamdulillah pada waktu itu saya sudah jadi pengurus dan diberi ijazah oleh beliau Jam'ul Kutub. Oh, ya, Masya Allah. Sultanul Ulama, Masya Allah, luar biasa. Terus kemudian di Hadramaut Yaman berapa tahun? Al-Fakir di Hadramaut, alhamdulillah bisa 8 tahun genep ya, Hijriyah, 8 tahun. Ya. Di Habib Salim. Di Habib Salim Asy-Syatiri. Hadramaut, Habib Salim ini Yaman sebelah mana, Pak Kiai? Yaman bagian, jadi Hadramaut itu provinsi, ya. Nah, nanti di dalam provinsi Hadramaut, jadi Hadramaut itu daerahnya para dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadramaut khusus, ya, khusus Hadramaut. Jadi Hadramaut itu bukan kota utamanya Yaman, bukan. Kota utamanya Yaman namanya ibu kotanya San'a, ya. Kota utamanya San'a. Ya, ada Hadramaut itu ibaratnya provinsi, ya, mungkin kayak Semarang begitu ya, Jawa Tengah gitu ya, kayak Jawa Tengah yang berapa kilo dari pusat ibu kota? Agak lama ya, kalau naik pesawat itu bisa sekitar 1 jaman atau berapa, jadi agak jauh dari pusat ibu kotanya. Dan daerah sana itu daratannya agak luas, nggak kayak Pulau Jawa, daratannya kan kecil ya, ditempuh ke sana ke sini paling cepat ketemu ya, di sana daratannya agak luas. Kalau Hadramaut itu provinsi yang mana dzurriyyatun Nabi, yaitu waktu itu Sayyidina Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa hijrah, istikharahnya beliau itu ketemunya di Hadramaut. Maka hijrahlah ke situ, dan Sayyidina Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa ini, yang hijrah ini di daerah asalnya itu bukan orang yang kekurangan, orang yang memang sebenarnya berkecukupan dan mulia, dihormati, dimuliakan dan berkecukupan. Adapun beliau hijrah itu murni karena beliau merasa, saya mendengar dari guru-guru saya, dari masyayikh, karena beliau merasa saya mengemban amanat Rasulullah, karena di dalam diri saya fisulbi, di dalam tulang rusuk saya ada dzurriyyatun Nabi, titipan Nabi yang harus ada ila yaumil qiyamah. Karena itu ya, akhirnya beliau merasa fitnah di sana sudah mulai besar, pindahlah ke Hadramaut. Yang negeri itu gersang. Hadramaut negerinya gersang, panas, hampir kayak nggak ada kehidupan kalau kita ngelihat sekilas. Ya, artinya kampung mukiman itu masih sedikit-sedikit pada zaman beliau ya. Sekarang sudah ramai, dan akhirnya dari beliaulah turun para habaib-habaib di seluruh penjuru dunia yang Al-Husaini yang luar biasa, yang menjadi amanun fil ardi, gitu ya, kata jadi amanun fil ardi. Begitu juga pesan Rasulullah, taraktu fikum amrayni adibaini. Rasulullah pernah berpesan, saya tinggalkan 2 perkara buat kalian yang sangat besar. Yang satu Al-Quran, hablum mamdudun minas sama. Yang kedua itrati wa ahli baiti. Itu kan juga warisannya Rasulullah, itrati wa ahli baiti, ya kan ya, keturunannya Rasulullah. Ya. Kalau kita melihat beberapa pemberitaan di televisi itu, Yaman itu semuanya Sunni apa enggak? Oh iya. Daerah-daerah ada yang menurut ceritanya orang-orang itu, apakah Yaman Selatan atau Yaman mana itu pahamnya adalah paham Wahabi, Salafi dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi kalau mau belajar ke Timur Tengah itu sebaiknya sudah belajar di Pondok Jawa dulu, anjuran, sekedar anjuran ya. Karena di Timur Tengah itu kita akan campur dengan berbagai macam peradaban, dengan berbagai macam ya sesuatu yang baru, yang mungkin keluar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau NU ya. Makanya perlu mematangkan dulu, punya bekal yang cukup dulu dari Jawa. Itu anjurannya begitu. Adapun di sana apakah ada Sunni, selain Sunni banyak? Betul banyak. Bahkan Sunni itu bisa dibilang tidak banyak. Oh, iya. Di Hadramaut? Iya, Sunni itu cuma di kawasan Hadramaut tok. Ya. Terus? Selain itu nggak banyak. Ya sebenarnya saya tidak ingin berbicara masalah politik ya. Cuma hanya sekedar ada warning buat santri yang mau belajar ke sana itu, waspada, jangan sembarang, jangan cari benar-benar lembaga yang recommended. Jangan asal-asal cari sebelum ngecek benar-benar, takutnya nanti salah masuk begitu nggih. Ngoten nggih. Jadi kita pemirsa mendapat gambaran yang jelas bahwa tidak semua lembaga pendidikan yang ada di Timur Tengah ini fahamnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau Kiai Haji Muhammad Yahya menyarankan agar supaya kita sudah punya pondasi di pondok di mana pemahaman yang baik di Nusantara ini, untuk kemudian melanjutkan di
Timur Tengah. Sehingga di sana tinggal meneruskan pondasi yang tadinya sudah dibangun. Iya, dibangun, tinggal meninggikan atau menguatkan. Karena kalau salah memilih lembaga, maka pulang nanti fahamnya akan jauh berbeda. Ya, khawatirnya malah merepotkan nanti. Okay. Ya, walaupun tidak walaupun yang sudah kelihatan merepotkan ya golongan ini atau golongan ini Pak Kiai ya. Tapi kan artinya perlu waspadalah ya, lembaga yang recommended yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mana. Kalau Hadramut yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu yang kalangan Dzurriyyatun Nabi Habaib atau Tarim ya. Wabil khususnya Tarim, daerah kawasan Tarim. Itu memang Hadramut itu memang daerah ilmu, daerah para ulama. Kalau sekarang yang masih sangat terjaga keulamaannya yaitu di daerah Tarimnya, kota Tarimnya. Kota Tarim itu bukan kota-kota bergedung tinggi, bukan, tetapi kota. Jadi kalau datang ke sana nanti jangan kaget, kota kok begini, nggak ada mewah-mewahnya kayak Dubai, kayak Jakarta katakanlah, enggak. Di situ kota para wali. Jadi kita benar-benar harus jaga hati. Itu luar biasa di sana itu aulia nggak terhitung jumlahnya. Itu kata saya waktu zaman. Tidak kelihatan beliau seorang ulama. Tapi dari hal nggak kelihatan. Tapi contohnya aja kita sudah bisa mendeteksi Pak Kiai. Contohnya begini Pak Kiai ya. Kita sedang jalan-jalan ke Mat'am, jauh cari makan. Makan ayam bakar katakanlah. Yang bakar itu ternyata ketika dia sedang bakar ayam sambil ngelalar hafalan Al-Qur'annya. Itu padahal kan ibaratnya kan penjual, tukang bakar ayam. Atau kita sedang naik taksi, ternyata orang yang supirnya diam itu juga dia sedang menghafal melalar bacaan Al-Qur'annya. Itu luar biasa sekali. Itu padahal orang awamnya, bagaimana dengan ulamanya? Orang awam segitu. Dan mereka itu Islamnya kualitasnya pun juga ada. Artinya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk wilayah Hadramut terutama Tarim benar-benar dipraktekkan. Ada satu lagu yang sering kita dengar. Mungkin mau diminum dulu Pak Ki? Oh biar santai dulu. Relax ya, saya minum dulu. Ini pertama di tempatnya beliau jadi agak tegang saya. Biar relax ya. Ada satu lagu yang sering saya dengar, yang sering dinasyidkan oleh Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin itu. Ya Tarim ya Tarim, gitu kan? Ya Tarim ya Tarim, syai'illah 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 syai'illah. Mungkin orang bertanya-tanya, ini maksud syair ini seperti apa? Ya, jadi itu adalah karena itu lagu untuk Tarim tentu memuji keunggulan Tarim, kesolehan orang-orang Tarim, para wali Tarim. Tapi bukan berarti ketika saya menjelaskan untuk merendahkan tempat lain. Saya katakan Indonesia ulamanya luar biasa, sangat banyak, orang solehnya banyak, orang wali-walinya banyak. Buktinya Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia. Itu kalau tidak ada ulamanya, tidak ada orang-orang solehnya, hampir nggak mungkin. Nah, itu dari keunggulannya Indonesia. Tapi kalau dari sana itu memang sudah dinas dari zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di antara doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan waktu itu terjadi orang-orang yang membelot dari membayar zakat kan ya, seperti dijelaskan di dalam sirah-sirah itu. Ada orang-orang yang sekelompok orang membelot dari membayar zakat. Hadramut itu satu provinsi atau orang-orangnya semuanya tetap nurut sama Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada yang membelot sama sekali. Hadramut, bukan Yaman seuntuknya tapi Hadramutnya. Hadramut. Ya. Sayyidina Abu Bakar merasa bahagia, merasa senang dengan Hadramut, kemudian didoakan beberapa perkara, di antaranya didoakan Hadramut ini akan selalu melahirkan orang-orang soleh. Ya, Hadramut tumbitul aulia kama tumbitul ardu an-nabat. Sebanyak tanah ini menumbuhkan tanaman-tanaman, sebegitu banyak juga Hadramut menumbuhkan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya Tarim itu pujian betapa tingginya kedudukan kota Tarim gitu ya. Jadi karena itu Biladul Aulia ada Sayyidina Imam Faqih Muqaddam, ada Sayyidina Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, ada Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, ada Sayyidina Al-Habib Umar Al-Muhdor. Ini ulama-ulama zaman dulu semua. Yang kurun-kurunnya itu sekitar kurun 600 Hijriyahan. Abdurrahman As-Segaf 800 Hijriyahan. Karena Sayyidina Umar Al-Muhdor, ada Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kurun sekitar 1130-an tuwufinya. Itu ulama-ulama yang memang ahli dzahir wal batin. Jadi ulama sana itu lebih mengutamakan ilmu batin. Tidak cukup punya ilmu dzahir kemudian bangga, Pak.
selesai, belum selesai itu. Orang sulitnya kayak apa mencari ilmu, itu masih ada levelnya lagi. Al-amal wal ikhlas, ya kan ya, yaitu diamalkan, diikhlaskan, kemudian khauf kepada Allah. Nanti buahnya itu adalah, terakhirnya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mampu mujahadah setinggi itu, sehingga melahirkan wali-wali yang sangat besar, luar biasa, sehingga ada pujian ya tarim syailillah, ya. Semuanya adalah, segala sesuatu adalah milik Allah. Itu kalimat ta'ajub, begitu luar biasanya orang-orang saleh ditarim. Sepertinya lisan ini tidak mampu menggambarkan, sudah kita cukup dengan satu kalimat, kullu syai' lillah, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Okay. Ya. Kalau saya sebagai orang awam ketika mendengarkan syair-syair itu merinding. Iya, Pak. Ini pujian-pujian untuk para ulama-ulama tarim yang sangat luar biasa. Syai'illah, kata-kata syai'illah itu mungkin sudah ghoyah, gitu. Sudah ghoyah yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan di Hadramaut, di tarim itu memang mayoritas Sunni, gitu. Kalau tarim itu yang santri Indonesia yang datang ke sana, juga para sadah itu mayoritas Sunni, bukan Sunni. Mayoritas ya, 99,99% itu Sunni. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, ya kelompok sebelah yang tentunya tidak mau ya maulid, Amit Sewu, yang tentunya tidak mau ini, itu sudah mulai ada. Tapi di pinggiran, mereka membeli tanah di pinggiran-pinggiran kota dan dibangun rumah. Begitu mereka dakwahnya. Tapi untuk wilayah tarim yang bagian asli tarimnya, yaitu para habaib dan para santri-santri dari Indonesia, Malaysia, Singapura maupun negara-negara yang lain, Thailand atau dari negara Amerika, mereka ya torikohnya masih torikoh. Kalau di sana berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau di sini ya berarti masih NU. Pernah ya. Ada pengerusakan makom? Sering, Pak Kiai. Ya, pengerusakan makom itu sering terjadi. Bahkan mereka itu orang-orang jamaah, ya saudara kita, tapi jamaah yang sedikit yang berbeda faham, itu kadang seperti mengedonkan mental santri-santri Indonesia atau santri dari mana kayak gitu. Ketika ziarah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, mereka duduknya di atas makomnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Jadi itu makbarahnya diduduki. Itu sudah jelas orang awam, ya kan. Kalau memang mereka itu katakanlah hanya selisih dalam ziarah kuburnya, kan ada hadis larangan duduk di makom, ya kan ya. Ada hadis larangan kencing juga di makom. Sudah jelas dia walaupun orang kubu sebelah tapi orang awam. Walaupun beda pandangan tapi itu bukan ulamanya. Bukan ulama. Iya. Nah, duduk, nanti dia pakai bahasa Arab, ada santri yang ziarah ke situ, ziarah makomnya ke situ, nanti didonkan mentalnya. Kenapa kamu, ngapain kamu ziarah? Ngapain kamu minta-minta sama orang mati, ya gitu. Padahal jelas bahwa ketika kita ziarah, kita tidak minta sama. Betul. Ya, jelas ya. Dan saya jelaskan kepada saudara-saudara yang mungkin sedikit berbeda pandangan, tidak ada sama sekali dari golongan kita itu meminta orang mati, itu nggak ada. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ziarah, ya. Kalau kamu punya istri cantik, ya, dikunjungi ke rumahnya, nggak ada permasalahan. Punya istri cantik, dicium tangannya, nggak ada permasalahan. Kira kita cium sama orang soleh, kenapa dipermasalahkan? Ya kan? Giliran kita mengunjungi orang-orang soleh yang sudah meninggal, kenapa dipermasalahkan? Jadi ya saya kira kalaupun memang tidak bisa menerima pandangan kita, yang ya jangan mengusik lah ya, karena tendensi kita sangat jauh lebih tendensius, lebih kuat dalilnya dan segala macam, dan dari dulu semua ulama itu seperti itu. Iya. Itu yang apa nggih? Artinya bahwa kan tidak, Allah menciptakan kita kan punya pandangan yang berbeda-beda, nggih. Alangkah indahnya kalau kemudian perbedaan itu tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan. Karena memang kodrat itu kan memang beda-beda. Wong podo-podo lanangi mung sing kiwa ganteng, sing kanan ora pati ganteng, kan itu kan kodrat. Apa kemudian kalau kemudian beda begini terus saya ingin merampas wajahnya panjenengan, kan tidak. Nah, kemudian ini sudah mendekati Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan di Hadramaut atau di pondok panjenengan dulu kalau Ramadan itu seperti apa? Ya.